Shalom, selamat hari Minggu, Amanginang buat kita semuanya. Mari kita membuka firman Tuhan, berita sukacita buat kita pada hari ini. Tertulis dalam Mazmur pasalnya yang ke-19 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan buat kita semua. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu benar, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih berharga daripada emas, bahkan daripada banyak emas murni, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Hamba-Mu juga menerima peringatan darinya, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapa yang dapat mengetahui kekeliruannya sendiri? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu dari sikap angkuh, jangan sampai aku dikuasai olehnya. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Kiranya ucapan mulutku dan renungan hatiku berkenan kepadamu, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amanginang saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ada seorang filsuf yang bernama Lucius Anicius Sanesa mengatakan, if a man knows not which port the sails, no wind is favorable. Yang artinya, jika seorang pelayar tidak tahu pelabuhan yang dia tuju, maka tidak ada angin yang menguntungkan. Karenanya seorang pelayar dituntut harus menentukan kemana arah dan tujuannya. Maka dia menggunakan potensi yang dia miliki, termasuk kekuatan angin yang membantu kapalnya untuk sampai pada tujuan. Karenanya kalau dia tahu kemana dia pergi, apa yang dia mau, dia tak akan percaya, dia tahu, sehingga Tuhan yang mau membawa dia. Dia mau belajar, dia mau mendengar, dan dia mau menemukan keindahan dan kesempurnaan pertualangan bersama dengan Tuhan. Dia akan menemukan kekuatan hikmat itu sendiri, tuntutan dari segala yang dibutuhkannya. Dan dia menyaksikan firman Tuhan itu indah seperti emas dan manis seperti madu yang meneteskan dari sarang lebahnya. Dengan demikian, amanginang saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Mazmur penulis kitab ini, Daud merasakan bahwasanya kehadiran Tuhan melalui firman-Nya itu sangat meneguhkan dalam kehidupan dia sebagai raja pada saat itu. Dan kita tahu bagaimana ketika itu juga kita belajar dari kisah Salomo, ketika Tuhan menawarkan apakah dia memiliki harta dan kekayaan atau memilih hikmat dan didikan daripada Tuhan. Sekelas Salomo, dia memilih untuk meminta kepada Tuhan hikmat dan didikan. Karena itu jauh daripada emas dan perak, sehingga dia mendapatkan kelimpahan oleh karena meminta kepada Tuhan hikmat didikan yang berasal dari Tuhan. Sekarang menjadi persoalan, menjadi pertanyaan bagi kita, dari manakah kita mendapatkan hikmat dan didikan dari kehidupan kita? Tentu kita sepakat pada hari ini mengatakan Alkitablah sumber dari segala hikmat kehidupan. Kita boleh melihat amanginang saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, terkadang kita selalu berpikir tentang manusia yang menyampaikan firman itu sendiri. Sehingga ketika manusia yang menyampaikan firman itu, ada sosok yang diidolakan, sehingga ketika pembawa firman itu jatuh, lalu kita tidak mengidolakan lagi, bahkan jauh dari Tuhan karena sosok itu sendiri, bukan karena firman-Nya. Namun ada orang yang tertarik untuk belajar tentang ilmu-ilmu filsafat, kata-kata motivasi yang selalu ditayangkan di TV, seperti Mary Riana misalnya, atau ingin dimotivasi dengan Mario Teguh,
Namun ketika sosok-sosok yang kita idolakan itu jatuh, apa yang menjadi ekspektasi dalam kehidupan kita? Sehingga kita pun patah semangat oleh karena yang menjadi sosok itu jatuh dalam kehidupannya. Saat ini kita coba diingatkan apa sih keuntungan dari firman Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Untuk apa firman Tuhan berikan kepada bangsa Israel ketika itu perintahnya. Bahkan dalam 1 Korintus tadi dikatakan orang-orang Korintus menganggap Kristus, firman Tuhan itu adalah suatu kebodohan. Tapi Paulus menganggap bersama dengan Kristus firman Tuhan adalah keuntungan baginya. Sampai pada kematian dia siap untuk memberitakan firman Tuhan, karena itulah keuntungan baginya. Mengingat saudara-saudara, ada 5 hal karakteristik firman yang diterangkan oleh pemazmur ini. Sehingga hari ini kita belajar, hari ini kita mendapatkan pesan dengan membaca firman Tuhan, kita tidak mendapatkan hal yang merugikan dalam kehidupan kita. Justru mendapatkan keuntungan dalam kita menjalani kehidupan. Yang pertama, firman Tuhan itu sempurna. Kesempurnaan firman Tuhan itu membuat kita mendapatkan kesegaran dalam kejiwaan kita. Ketika orang membaca firman Tuhan, berbeda halnya dia membaca buku-buku artikel, berbeda halnya ketika dia membaca novel, berbeda halnya ketika dia membaca artikel-artikel lain atau koran-koran yang dia baca. Sangat berbeda, karena firman Tuhan selalu memberikan janjinya, keselamatannya, iya dan amin. Selalu segar ketika kita membaca firman Tuhan. Itu sebabnya mengenal saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, coba kita bandingkan kalau ada beberapa orang yang rajin gereja dengan kita yang tidak rajin gereja. Sewaktu orang yang rajin gereja dia tidak gereja atau mengalami sakit, seperti ada yang kurang dalam kehidupannya, gitu kan? Kok ada yang kurang ya? Dia akan melewati harinya, serasa hidupnya melewati satu hari yang menyegarkan dalam kehidupannya. Itu sebabnya kalau kita juga pulang dari gereja ini, orang yang mendapatkan siraman firman, dia perasaan jiwanya, tubuhnya merasakan damai sejahtera dalam kehidupan. Nah itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, semalam ada pembinaan penginjilan untuk anak-anak remaja, yang kita untuk menanamkan anak-anak remaja untuk mencintai firman Tuhan. Ya, untuk mencintai firman Tuhan, bagaimana mereka hidup dan tinggal bersama dengan firman Tuhan. Karenanya ada aplikasi yang diciptakan oleh teman-teman kita dari segi NTV Korea itu namanya Gebada. Mungkin kita sudah pernah dengar presentasinya, di mana kita tidak akan ngantuk lagi kalau hanya kita yang membaca firman Tuhan. Tetapi karena sudah ada audionya bersama dengan tulisannya, dengan bentuk fragmen drama di dalam audionya, kita sangat dibantu sekali untuk rajin membaca firman Tuhan. Justru semenjak ada Gebada itu sendiri, jujur saya pribadi lebih rajin membaca Alkitab, karena saya tidak sendiri, karena ada suara-suara yang menemani saya, yaitu firman yang disampaikan dalam bentuk audio. Karenanya saya juga dalam firman ini mengajak kita semuanya menginang untuk mari membaca firman Tuhan supaya bisa menyegarkan jiwa kita. Ketika kita penat, ketika kita susah, ketika kita mendapatkan banyak masalah, firman Tuhan akan menyegarkan kehidupan kita. Yang kedua, mengingat saudara-saudara, di dalam firman Tuhan kita akan berjumpa dengan peraturan-peraturan dalam kehidupan. Peraturan-peraturan yang Allah buat bagi kita. Sebelum manusia menemukan yang namanya membuat aturan dalam kehidupan pribadinya, lebih dahulu Allah mempersiapkan aturan-aturan bagi manusia, agar manusia tidak terjatuh dalam kehidupannya. Pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan orang percaya, dia tahu bahwasanya peraturan itu bukan membuat dia menjadi jatuh, tetapi aturan-aturan yang Tuhan sediakan bagi kita, itu memberikan kita hikmat untuk bagi orang yang tidak berpengalaman. Karena kita tahu kehidupan kita dalam saat-saat ini selalu zaman berubah, tetapi firman di dalam Alkitab selalu up to date dalam kehidupan kita. Ya, bahkan ketika kami membaca Alkitab berulang-ulang kali, selalu dapat hal-hal baru, gitu kan? Kok bisa dapat hal-hal baru ya?
kayaknya pernah kubaca, tapi hal baru itu selalu muncul dalam pengalaman kita. Karena itulah mengingat saudara-saudara, pengalaman yang berguna ini terkhusus bagi kita yang remaja, yang pemuda. Kalau kita menganggap bahwasanya kita tidak mendapatkan nasihat yang berguna, tetapi Alkitab adalah nasihat yang berguna bagi kehidupan kita. Karenanya boleh jadi orang memiliki pengalaman sana sini mirip, namun secara umum setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda. Tetapi ketika orang mendapatkan pesan Alkitab dalam kehidupannya, membaca firman, dia mendapatkan nilai-nilai, dia mendapatkan pemahaman yang berbeda. Karena ketika firman Tuhan disampaikan, ketika firman Tuhan dibacakan, ada orang mendapatkan pesan-pesan berbeda. Itu sebabnya tidak heran kalau banyak interpretasi terhadap firman. Itu sebabnya tidak heran kalau banyak gereja-gereja pada saat ini, karena banyak menilai nilai-nilai dari Alkitab itu sendiri dengan berbeda. Contoh misalnya pemahaman gereja-gereja tentang baptisan. Namun apapun itu saat ini Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tapi firman Tuhan itu mengenalkan pengalaman orang. Dia tahu melihat hal-hal yang luas dalam kehidupannya. Dan segala sesuatu Tuhan yang kendalikan melalui pemahaman kita terhadap firman Tuhan itu sendiri. Yang ketiga, mengenai saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita supaya kita melihat titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Tak salah bagi hal-hal yang tepat itu pasti menyukakan hati bagi kita. Tetapi berlawanan dengan kesukaan hati bagi orang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya sifat firman Tuhan itu menyukakan hati, bukan mendukakan hati. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia akan mendapatkan penghiburan dalam kehidupannya. Dia mendapatkan semangat baru, dia mendapatkan harapan baru, dia mendapatkan kekuatan baru. Itulah firman Tuhan kita. Itu sebabnya kita peratapan mengatakan selalu baru setiap hari. Ketika dia mendapatkan firman Tuhan, kita itu dia mendapatkan hal-hal baru dalam kehidupannya. Nah, itu sebabnya kita yang dikasih nama Yesus Kristus. Saya tidak tahu kalau ada orang ke gereja, sengaja datang ke gereja karena mungkin sulit untuk tidur di rumah, mungkin karena insomnia, tetapi di gereja dia bisa tertidur. Nah, itu. Jangan-jangan firman Tuhan bisa menyegarkan dan membuat dia nyaman dengan mendengarkan ini seperti melodi dalam kehidupannya. Saya pikir saya tidak mau menghakimi orang yang seperti ini, tetapi kalau firman itu bisa berguna untuk membuat tidur kita menjadi lebih kuat dan kita lebih stamina kita lebih nyaman, mungkin saya pikir itu baik. Firman Tuhan bisa menyegarkan kehidupan orang-orang susah tidur. Jadi maul hamu modom dangi Roma mar minggu pagi, mana mar minggu siang, asabui modom di gereja. Mungkin itu solusi untuk bisa tidur. Karena banyak orang hanya bergantung dengan pil-pil tidur. Tapi mungkin karena firman Tuhan, dia bisa mendapatkan kelelapan dan dia bisa mendapatkan kesegaran yang sejati. Dungpe amin dapat dite. Segarlah jiwanya. Mungkin ini ada kekuatan firman Tuhan membuat kita bisa tertidur. Yang keempat, saudara-saudara, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Yang dimaksudkan mata bercahaya adalah pandangan orang akan jernih dan pemikiran orang akan terang benderang. Melihat pesan Tuhan itu murni adanya dalam kehidupan kita. Karenanya kitab Wahyu mengatakan jangan menambahkan atau mengurangi firman Tuhan. Ya, jangan pernah kita menambahkan atau mengurangi firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhanlah itulah kemurnian sejati. Bahkan orang-orang Yahudi merayakan perayaan turunnya firman bagi mereka setiap tahunnya. Jadi ada peziarahan bagi mereka. Kalau kita ingat ketika itu Tuhan Yesus umur 12 tahun hilang, disitulah di Yerusalem Maria dan Yusuf pergi untuk berziarah, untuk mengingat. Kalau dalam agama Islam dikatakan Isra Mi'raj, ya kan? Dalam perayaannya. Kalau dalam Cina, Tionghoa mereka mengatakan gongsi pacainya, untuk mengingat peringatan firman Tuhan itu diturunkan untuk mereka tetap bersama dengan Tuhan. Hal inilah yang diharapkan mengenal akan sifat dan karakter firman Tuhan untuk menjadi kita takut akan Tuhan. Namun
Justru sebaliknya Mang Inang, saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Ketika sermon, ada pendeta mengatakan begini. Ketika dikumpulkan orang tua anak Marguru Malua, dia berkata gini, ya untuk mengejar jam pertemuan katekisasi Sidi Marguru Malua, maka dibuatlah harinya, ditetapkanlah harinya. Ditetapkanlah hari Senin, anakku les biola Mang. Ditetapkan hari Selasa, mar bahasa Inggris do gelek ko Mang. Ditetapkan hari Rabu. Justru tidak ada hari yang bisa sama-sama mereka bisa belajar. Dan justru kecenderungan sekarang orang lebih mencari ilmu-ilmu dunia daripada mencari kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Wajarlah saat ini orang bisa tinggi pengetahuannya, tinggi intelektualitasnya, tetapi tentang tinggi imannya orang rapuh. Itu sebabnya makanya lagu-lagu sekarang banyak dicintai lagu-lagu galau. Ya kan? Coba kita lihat setiap kalau ada lagu-lagu galau di Indonesia pasti akan trending. Ya. Kalau ada lagu-lagu yang saat ini yang bersifat galau, orang pasti akan menyenangkan. Ini menyebabkan ini ada indikasi dalam kehidupan manusia pada saat ini yang memiliki beban persoalan yang banyak, tetapi justru lebih meningkatkan hubungan, lebih meningkatkan skill daripada kerinduan bersama dengan Tuhan. Ketika kita memiliki keilmuan yang tinggi, kita lihat bagaimana Eropa, ya, justru gereja-gereja dijual untuk dijadikan kafe, gereja-gereja dijual dijadikan masjid. Karena terlalu tinggi orang mencari intelektualitas daripada mencari Tuhan. Itu sebabnya banyak sekali persoalan-persoalan kehidupan pada saat ini. Karena orang lebih mencintai hal dunia. Apa yang bisa kutampilkan, apa yang bisa kumiliki. Menjadi pertanyaan, apakah itu salah Mang? Tidak. Tetapi cintailah lebih dahulu firman Tuhan. Ikutilah dulu persekutuan-persekutuan. Dengarkanlah firman Tuhan. Kita bisa dengarkan ini di YouTube. Kita bisa dengarkan ini di media-media sosial. Bagaimana kita memiliki interaksi bersama dengan Tuhan. Saat ini Amang Inang saudara-saudara, minggu hari ini okuli saya meratap mataku dopak dulu. Kita diajak oleh firman Tuhan pada saat ini untuk melihat ternyata begitu pentingnya kehidupan orang percaya untuk terus matanya melihat pada keselamatan yang Tuhan tawarkan. Minggu okuli ini menyadarkan umat Tuhan bahwasanya melalui firman Tuhan maka bersahabatlah manusia dengan Allah. Maka bersahabatlah kita dengan kehidupan kita bersama dengan firman Tuhan. Karenanya saudara-saudara, saya pernah membaca satu status seorang pendeta mengatakan begini. Kalau kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan, Tuhanlah yang berbicara kepada kita. Saya ulangi sekali lagi ya. Kalau kita berdoa, kita yang berbicara kepada Tuhan. Tetapi kalau kita membaca firman, Tuhanlah yang berbicara kepada kita. Kalau orang rindu untuk Tuhan mau berbicara kepadanya, marilah membaca firman Tuhan. Tetapi kalau kau rindu untuk berbicara kepada Tuhan, marilah kau berdoa kepada Tuhan. Karena hubungan membaca Alkitab dengan berdoa adalah sama-sama memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Akhirnya berdoa adalah marsitang-hitangihon, mendengarkan pesan Allah dan Allah memesankan kepada kita. Itulah hubungan interaksi antara okuli saat ini. Kita selalu memandang keselamatan yang daripada Tuhan. Amanginah saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk merenungkan kembali seberapakah waktu kita yang kita berikan untuk Tuhan. 1 kali 24 jam sedia leleng do kita berkomunikasi dengan Tuhan. Hari ini Tuhan meminta kepada kita melalui peringatan minggu kita saat ini supaya kita lebih mau diajak untuk datang kepada Tuhan.
Lagu Naposo tadi mengatakan, firman-Mu pelita bagi dan terang bagi jalanku. Karenanya firman Tuhan pada saat ini diajak kepada kita untuk kita merindukan Tuhan. Tuhan mau berbicara pada saat ini kepada kita dalam hari-hari kita. Walaupun zaman berganti, walaupun ilmu pengetahuan dan orang-orang mengatakan susah amang beradaptasi dengan generasi-generasi saat ini. Saat ini walaupun berubah zaman, tetapi firman Tuhan iya dan amin. Dan dialah menjadi patokan keselamatan pengajaran bagi orang-orang percaya. Kehidupan kita boleh berbeda, kehidupan cara pandang suami istri boleh berbeda, tetapi firman Tuhanlah yang akan menyatukan cara kita belajar untuk memahami Allah bekerja dalam kehidupan kita. Marilah kita tetap semangat Amanginang. Inilah keuntungan bagi kita. Tuhan telah memberikan keuntungan lebih dari madu, ya kan? Tuhan berikan firman Tuhan itu bagi kita. Saat ini marilah kita melalui pengingatan firman Tuhan pada saat ini untuk terus setia kepada Tuhan, karena firman-Nya sempurna dalam kehidupan kita. Tuhan menguatkan kita, Tuhan memampukan kita. Tetaplah mencintai firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa.